Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga hari ini kita semua lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Topik bahasan kita kali ini adalah tentang berkongsi. Atau orang lebih kenal dengan istilah saat ini berkolaborasi. Sebenarnya konsep berkongsi ini mirip juga dengan bergotong royong. Kita melakukan berinvestasi, berusaha secara beramai-ramai. Banyak berkongsi yang berhasil juga, namun banyak juga berkongsi yang pecah, yang tidak berhasil. Nah, dalam topik kita akan berbicara tentang berkongsi di dalam berinvestasi di properti. Bagaimana caranya? Mari kita simak slide berikut ini. Oke sobat, berkongsi yang mudah dipahami mungkin pakai istilah bergotong royong. Ini kira-kira mirip saja maknanya. Apa sih bergotong royong? Bergotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan atau direncanakan. Berkongsi juga sama. Kita bekerja bersama-sama, memodali bersama-sama untuk mencapai satu tujuan, untuk mencapai satu hasil yang kita inginkan atau kita rencanakan. Coba sobat perhatikan dalam slide berikut ini. Apa yang terjadi kalau kita tidak berkongsi? Artinya kita hanya mengangkat beban sendirian. Seperti gambar yang berada di sebelah kanan ini. Sangat berat. Nah, bagaimana dengan beban yang lebih besar lagi? Sebuah helikopter yang beratnya mungkin bisa 10 ton, bisa 15 ton, ya, diangkat oleh ramai-ramai. Ini paling nggak ada sekitar 15 orang yang mengangkat ini. Mereka senyum-senyum aja tuh. Inilah bedanya kalau kita tidak berkongsi dengan berkongsi. Nah, kita simulasikan ke berikut slide berikutnya tentang beban kalau kita berinvestasi. Karena topik kita adalah properti yang terkait dengan, karena properti itu kan nilainya besar. Sehingga kalau kita beli tunai, hanya sedikit orang yang mampu membeli tunai. Jadi kita terpaksa harus membeli dengan pola kredit atau KPR yang lebih dikenal. Nah, KPR ini, kalau kita membeli rumah saja, kita bisa mengangsur itu paling cepat itu 10 tahun. Kebanyakan orang mengambil 15-20 tahun. Cobalah selama 15 tahun, kita harus dipotong gaji kita sebanyak 30% setiap bulan selama 15 tahun. Kita harus mengangsur KPR itu. Apa enggak terasa berat banget? Nah, bagaimana sekarang kalau kita berinvestasi di bukan rumah kita. Jadi sebagai pola investasi mungkin kita akan beli rumah kedua, atau akan kita beli ruko, atau akan kita beli properti lainnya. Kalau kita sudah punya beban KPR pada rumah kita, tentu kita berat akan melakukan KPR kedua, dan perbankan pun mungkin akan menolak atau mempersyaratkan yang lebih berat pada kita. Tapi kalau kita berfungsi, membeli satu aset investasi properti secara bersama-sama, itu akan lebih ringan. Nah, di sini saya simulasikan di dalam slide ini, bagaimana kalau kita berinvestasi pada satu properti, idealnya 12 orang.
Idealnya 12 orang. Kenapa 12 orang? Karena 1 tahun itu 12 bulan. Sehingga setiap bulan bergantian di antara kelompok orang ini mencicil KPR. Jadi cukup 1 orang 1 kali cicilan untuk selama 1 tahun. Sehingga nanti bergantian bulan Januari yang nyicil si A, bulan Februari yang nyicil si B, bulan Maret yang nyicil si C, dan seterusnya. Ini jauh lebih ringan. Nah, pertanyaan dari mana modalnya? Sobat, umumnya sebagai profesional yang bekerja, itu minimum dapat THR. Bahkan banyak juga yang dapat bonus dan lain-lain. Gunakanlah THR itu untuk ikut dalam berinvestasi model patungan seperti ini. Carilah teman yang cocok, yang berkelompok, lakukan ini. Nah, umumnya THR itu kan dapatnya 1 kali gaji, bahkan ada yang lebih. KPR itu rata-rata dicicil 30% daripada gaji, atau 30% dari THR yang kita terima. Daripada THR itu habis begitu saja, lebih baik dibuat program seperti ini. Nah, kalau setiap tahun sobat-sobat bisa melakukan satu investasi 1 tahun sekali, maka di tahun kedua sobat bisa melakukan hal yang sama. Di tahun ketiga bisa lakukan hal yang sama. Jadi setiap kali dapat THR, lakukan investasi bersama. Bahkan ada sebagian di antara kita yang dapat THR, dapat bonus akhir tahun, dapat bonus prestasi. Nah, itu kan bisa dilakukan dengan hal yang sama. Juga teman-teman kita pedagang yang lain juga bisa melakukan hal yang sama. Artinya disisihkanlah bonus-bonus yang didapat, keuntungan-keuntungan dagang yang berlebihan, itu dianggap aja seperti bonus yang dialokasikan menjadi cicilan KPR untuk investasi kita. Nah, bayangin kalau kita bisa lakukan itu setahun sekali, selama periode kita bekerja 30 tahun, ya jangan bilang 30 tahun lah, paling enggak 15 tahun, berarti kita punya 15 aset properti selama kita bekerja. Nah, itu kan akan sangat bermanfaat kalau kita sudah pensiun nanti. Seperti yang terjadi pada teman-teman saya yang sebelumnya, dalam video-video saya yang sebelumnya, saya sudah tunjukkan bagaimana seorang ibu rumah tangga sebagai profesional, dia punya banyak properti. Begitu juga ada teman satu lagi, bagaimana dia berinvestasi di properti yang dikombinasikan dengan usahanya. Nah, ini bisa dilakukan oleh semua orang, sehingga tidak menjadi beban yang begitu berat dengan cara berfungsi seperti ini. Bagaimana kita melakukannya itu? Nah, inilah seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita menghimpun 12 orang dalam satu kelompok, membeli satu aset properti yang dicicil bergantian setiap bulan, bergantian kita menyicilnya, jadi cukup 1 orang 1 kali per tahun setorannya. Ya, nanti kalau ada yang keluar bisa digantikan dengan teman yang lain. Ya, tentu harus dibicarakan caranya bagaimana. Lihatlah pada skema ini. Ini yang saya tunjukkan. Umumnya kita kalau mau beli rumah melalui KPR, kita datang secara pribadi 1 orang kepada perbankan. Nah, kalau kita datang rame-rame berkelompok, tentunya perbankan belum ada aturan yang jelas mengenai ini. Bisa apa tidak, saya juga nggak tahu. Tapi kalau kita membentuk kelompok sendiri, kita idealnya adalah koperasi. Kita bisa lakukan. Nanti teman-teman yang punya uang lebih, ya store-lah ke koperasi. Nanti teman-teman yang mau berinvestasi, pinjamlah ke koperasi. Nah, jadi baik yang meminjam maupun yang memodali sama-sama bisa berkelompok.
Toh selama ini juga kita tempatkan uang kita di bank, tabungan kita di bank, itu juga kita rame-rame oleh perbankan disalurkan kepada orang yang mengambil KPR, cuma secara individu, tidak bisa kelompok. Tapi kalau dibentuk dengan cara seperti ini, dibuat wadahnya, badan koperasinya dibentuk, maka bisa dilakukan. Nah, kalau sobat-sobat bingung tidak punya koperasi, bisa bergabung dengan kami. Kami punya koperasi. Atau sobat bisa bergabung dengan koperasi karyawan yang di mana sobat sedang bekerja. Atau sobat bisa bergabung di koperasi pasar yang di mana tempat sobat berdagang. Jadi carilah kelompok-kelompok itu, buat satu badan sehingga bisa mewadahi kebutuhan ini. Nah, ini detailnya nanti akan kita jelaskan di dalam acara konsultasi atau training. Kita lihat apa keuntungannya, keunggulannya kalau kita berkongsi. Yang pertama, modal yang kita setorkan lebih kecil. Kemudian karena kita beramai-ramai, itu kita bisa bergotong royong, baik bergotong royong modal, bergotong royong tenaga, bergotong royong pikiran, bergotong royong waktu, dan bisa mencari solusi secara bersama-sama. Karena kalau kita berkelompok, lebih banyak solusi yang bisa kita cari daripada kita sendirian. Kita lihat lagi keunggulan berikutnya. Nah, ini keunggulan ini yang lebih yang belum ada sekarang di luaran sana. Yaitu keunggulan kalau kita berinvestasi secara bersama-sama, di samping modalnya modalnya yang kita setor kecil, otomatis kalaupun kita berhutang, hutang kita juga kecil. Bahkan kalau kita berinvestasi pada satu usaha, kita nggak perlu meminjam lagi. Artinya tidak ada hutang. Inilah solusi untuk mengatasi masalah hutang. Sekaligus menjadi solusi terhadap riba yang selama ini kita terus seperti dihantui dengan riba ini, tapi kita nggak menemukan solusinya. Sementara ada peluang yang kita bisa lakukan, kita nggak punya modal, ya caranya berkongsi, berkolaborasi, yang di dalam agama Islam konsepnya adalah sedekah, kerjasama modal secara bersama-sama dengan konsep bagi hasil yang wajar. Inilah solusi untuk riba yang selama ini terus kita bicarakan, tapi tidak ada solusinya. Solusinya adalah berkongsi, dan inilah yang harus kita ciptakan, karena kalau kita menunggu dari pemerintah atau kita menunggu dari yang lain, tidak akan pernah terjadi. Kalaupun terjadi, keburu kita sudah mungkin nggak produktif lagi. Jadi lakukanlah ini untuk mengatasi solusi bebas hutang dan bebas riba. Keunggulan berikutnya, dengan kita berkongsi, umpamanya kita punya modal 100%, kita bisa distribusikan modal kita itu di banyak usaha atau di banyak investasi. Jadi tidak pada satu investasi kita masuk 100%. Kita cukup masuk di satu investasi itu sesuai dengan analisa kita. Bisa masuk 5%, bisa masuk 10%, bisa masuk 15%. Sehingga uang kita yang 100% itu bisa kita sebar di beberapa investasi atau usaha. Nah, inilah pengalaman saya yang pernah saya alamin. Tahun 2004, saya membuka suatu restoran Padang yang berada di Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, namanya Restoran Balado. Pada saat itu, saya berinvestasi 1,5 miliar. 5 tahun kemudian, restoran itu tutup karena kita mengalami kerugian. Akibatnya apa? Saya menanggung 100% kerugian itu. Karena modalnya saya sendiri. Nah, ini kan yang tidak diinginkan oleh kebanyakan orang. Kita maunya untung, tapi ternyata yang kita dapatkan tidak untung. Nah, ada solusi lain yang juga saya pernah alamin. Kita berinvestasi secara
berkelompok untuk beberapa minimarket. Jadi pada saat itu bagus juga saya melihat konsepnya. Jadi kalau kita mau beli satu minimarket, umpamanya harganya 1 miliar, maka kita kumpul berapa orang, bisa 5 orang, bisa 10 orang, bisa 15 orang, bisa lebih dari itu, atau bisa kurang dari itu. Nah kita belilah, umpamanya kita punya uang tadi 100%, kita tempatkan 15% pada minimarket nomor 1. Kemudian pada minimarket nomor 2 kita tempatin lagi 10%. Pada minimarket nomor 3 kita tempatin lagi misalnya 20%. Itu sesuai dengan analisa kita. Akibatnya apa? Kalau ada satu usaha yang tutup, maka usaha lain yang bisa menutupinya, artinya mengcover masalahnya. Sehingga dia saling menutupin. Itulah enaknya kalau kita berfungsi. Jadi tidak terbebani segala sesuatu sendirian. Sehingga usaha itu bisa saling menutupin dan hasilnya pun bisa saling menutupin. Akhirnya kita memperoleh satu hasil sesuai dengan perencanaan kita. Saya punya satu training nanti bagaimana mendistribusikan risiko dalam satu tabel hitungan sehingga kita bisa memonitor sesuai nggak dengan hitungan kita itu. Lalu di samping dia ada kelebihan berfungsi ini juga ada kekurangan. Kenapa orang pecah fungsi? Itu karena terjadinya konflik, ada ketidakcocokan. Mungkin sebelum mulai masih oke, tapi setelah jalan rupanya ada beberapa hal yang kita tidak sepakati sehingga terjadinya pecah. Akhirnya usaha itu mungkin harus dijual atau harus ditutup. Nah, memang begitulah kalau banyak orang, tentu kita harus juga siap dengan kondisi seperti itu. Namun kita lihat kekurangannya sama kelebihannya mana yang lebih baik, mana yang lebih menguntungkan buat kita. Ya, tidak ada semuanya ada plus minusnya, tapi mana yang paling lebih baik itu yang kita pilih. Kita lihat peluangnya. Sekarang ini era kolaborasi, eranya gotong royong, eranya berfungsi. Kita lihat contoh yang nyata di depan kita. Kita lihat Gojek. Gojek ketika dia masih dalam status sendiri, namanya ojek, ya segitu itulah. Tapi lihat sekarang, begitu mereka bersatu, satu perusahaan, apa yang terjadi dengan Gojek? Nilai perusahaan Gojek itu, ini catatan beberapa waktu yang lalu, sudah 53 triliun. Bayangin Gojek yang hanya seperti itu, ya, usahanya seperti itu, bisa mempunyai nilai perusahaan 53 triliun. Saat ini sudah lebih. Gojek bisa mengalahkan satu taksi yang cukup terkenal. Gojek juga bisa mengalahkan satu penerbangan yang juga terkenal. Kenapa? Karena mereka bersatu. Itulah untungnya kalau kita bersatu, kita berkongsi, kita berkolaborasi, kita bisa besar bersama. Bayangin kalau setiap tukang driver Gojek ini mempunyai saham di perusahaan Gojek. Wah, luar biasa mereka sekarang. Nah, ini contoh lain. Kalau tadi Gojek, mungkin terlalu jauh buat kita melihatnya. Ini contoh nyata di depan kita. Ada seorang teman saya melakukan investasi di minimarket dan di restoran, beberapa restoran. Dia melakukan konsep yang sama, berkolaborasi. Mereka menggunakan istilah sirkah. Jadi memodali usaha itu secara bersama-sama. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka punya lebih daripada 120 minimarket. Lebih daripada 60 restoran. Ada satu
sobat kita yang lain memiliki 120 BPR, mempunyai 36 bisnis. Dari mana ini semua kalau modalnya hanya sendiri? Sulit sekali dicapai, tapi karena modalnya ini ada sumbernya, ya tentu ada polanya berkolaborasi tadi, sehingga ini bisa terjadi. Nanti satu hari kita akan undang kedua tokoh ini untuk sharing ke kita bagaimana sepak terjang mereka bisa seperti ini. Nah, untuk mencapai itu semua, kita harus berani membuka diri, berani menyadari, punya keinginan, punya kemauan untuk mencari jalan keluar terhadap kesulitan-kesulitan tersebut. Kita carilah mitra-mitra yang cocok, yang amanah, yang satu kata, yang satu budaya, untuk berfungsi secara bersama-sama. Untuk detailnya, sobat bisa ikutin training-training kami baik online maupun offline, atau juga bisa ikut konsultasi khusus agar konsep ini bisa kita terangkan dengan lebih detail. Semoga sharing saya kali ini bermanfaat buat sobat semua. Terima kasih atas perhatiannya. Dan kalau informasi ini bermanfaat, bagikanlah informasi ini kepada orang lain. Sehingga yang lain pun terbuka cakrawala berpikirnya. Jangan lupa juga subscribe video-video kami ini agar bisa kami kirim informasi-informasi yang terbaru berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.